Manchester United hanya memiliki Harry Maguire sebagai bek tengah menjelang tandang ke Bournemouth. Maguire ditemani bek muda Willy Kambwala sebagai bek tengah yang fit. Erik ten Hag dengan berani memanggil bek muda Jack Kingdon untuk melengkapi pelatihan tim utama. Telah dipastikan pada Kamis malam bahwa Rafael Varane dan Jonny Evans tidak akan bisa bermain untuk pertandingan akhir pekan ini di Stadion Vitality karena cedera otot. Lisandro Martinez dan Victor Lindelof absen, yang berarti Kingdon bisa masuk bangku cadangan di Bournemouth. Pemain berusia 18 tahun ini semakin berkembang dan dia telah menjadi starter dalam 13 pertandingan liga untuk tim U18 United yang berada di jalur untuk memenangkan gelar setelah musim yang luar biasa. Kingdon, yang posisi alaminya adalah bek tengah, telah mencatatkan total 21 penampilan untuk akademi musim ini, dan dia menampilkan serangkaian penampilan impresif di lini pertahanan. Pemain muda kelahiran Bolton ini memulai karirnya dengan klub akar rumput, FC Strikers Avengers, sebelum bergabung dengan Morecambe di level U12. United akhirnya mengontrak pemain muda itu dengan harga 6 digit pada November 2020, setelah masa uji coba 2 minggu yang sukses di klub. Kingdon memiliki tinggi 6 kaki 1 inci dan sempat bermain rugby saat masih kecil. Ia juga seorang atlet berbakat, karena ia pernah meraih medali emas pada nomor lari cepat 75m, 150m, dan 600m di kejuaraan Bolton United Harriers. Dia telah mewakili Skotlandia, yang dia memenuhi syarat untuk diwakili melalui ayahnya, di berbagai tingkat pemuda dan telah mengenakan ban kapten pada beberapa kesempatan. Prestasi menarik diukir sejumlah punggawa setan merah meski prestasi tim hancur lebur. Salah satunya wonderkid Argentina, Alejandro Garnacho. Penyerang tajam ini telah menciptakan peluang atau melepaskan tembakan sebanyak 51 kali setelah menggiring bola di Premier League musim ini. Phil Foden adalah satu-satunya pemain di Liga Premier dengan lebih banyak melakukannya, yakni 56. Selain Garnacho, Marcus Rashford juga mendapat prestasi istimewa. Golnya di kandang Man City bulan lalu dinobatkan sebagai gol terbaik bulan Maret. Hebatnya, ada 4 pemain MU yang telah memenangkan penghargaan Premier League Goal of the Month sejauh musim ini. Artinya 50% pemenang gol terbaik tiap bulan berada di Manchester United. Bukan musim yang cukup bagus, tapi MU memang telah mencetak beberapa gol yang sangat luar biasa. Lain lagi dengan striker Manchester United, Rasmus Højlund. Si penyerang tidak menyembunyikan kegembiraannya atas kenyataan bahwa mantan timnya, Atalanta, mengalahkan rival mereka, Liverpool, di Anfield 3 gol tanpa balas. Højlund sangat menikmati penderitaan Liverpool pada Kamis malam saat pemain andalan Manchester United itu menyaksikan mantan timnya Atalanta mengacak-acak tuan rumah di Anfield. Pemain berusia 21 tahun itu mengunggah gambar skor di Instagram dengan keterangan yang berbunyi, "Mola Mia", diikuti dengan emoji singa. Komentar tersebut adalah ungkapan lokal di wilayah Bergam. Oh, yang artinya, jangan pernah menyerah. Manchester United mungkin dapat mengontrak bintang Bundesliga, Benjamin Sesko, tanpa mengaktifkan klausul pelepasan 42 juta pound miliknya. Mencetak 12 gol serta membuat 2 assist, musim debut Sesko di RB Leipzig berjalan dengan baik. Bergabung dengan Leipzig pada musim panas tahun lalu dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 20 juta pound, Sesko telah bertarung melawan Lois Openda, Yusuf Poulsen dan Christoph Baumgartner sebagai andalan lini depan Leipzig sejauh musim ini. Dengan Poulsen dan Openda mendapatkan menit bermain lebih banyak di Bundesliga daripada Sesko musim ini, kini tampaknya pemain internasional Slovenia itu mungkin akan meninggalkan Jerman musim panas ini. Sang penyerang diyakini sedang mencari tantangan baru. Dengan Leipzig bersiap untuk mengizinkannya keluar dari klub, Sesko menjadi incaran United sebelum pindah ke Leipzig, dengan Telegraph mengklaim Erik ten Hag menginginkannya sebagai pengganti Cristiano Ronaldo pada November 2022. Kini, lebih dari setahun kemudian,
United kembali tertarik untuk mendatangkan penyerang tersebut ke klub, dengan setan merah bersedia mendatangkan striker muda untuk memberikan persaingan bagi Rasmus Højlund. Pemain internasional Slovenia yang telah memperkuat negaranya sebanyak 28 kali itu, tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun karena cedera sejak Maret 2022, dan menghabiskan 2 tahun terakhir dengan kondisi kesehatan yang hampir selalu bersih. Pemegang saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, telah bertemu dengan salah satu pemilik Newcastle, Amanda Staveley, untuk mencoba dan menyelesaikan akuisisi direktur olahraga dan Ashworth. Jason Wilshere dapat bergabung dengan United tepat pada bursa transfer musim panas, setelah paket kompensasi yang perlu disepakati dengan Southampton relatif minimal berkat campur tangan Ratcliffe. Namun, kedatangan Ashworth dipersulit oleh tuntutan Newcastle, 15 juta pound untuk berpisah. Sampai saat ini ia menjalani cuti selama 18 bulan. Times melaporkan bahwa Ratcliffe telah bertemu dengan Staveley untuk menyelesaikan kebuntuan yang sedang berlangsung ini, dan ada keyakinan bahwa terobosan dalam perundingan akan segera terjadi karena intervensi pribadi ini dan pengumuman publik tentang keluarnya John Murtough. Ratcliffe telah vokal dalam keinginannya untuk membawa Ashworth ke United, sebelumnya menekankan bahwa akan sangat bodoh bagi Newcastle untuk bersikap keras atas kepergiannya. Menyusul Everton dan Nottingham Forest, satu tim Liga Premier lainnya telah dihukum dengan pengurangan poin. Sayangnya, itu tidak akan berdampak pada Manchester United atau Manchester City. The Blues saat ini berada di urutan ke-20 dalam tabel dan menjadi favorit untuk segera kembali ke Championship. Pada hari Kamis, EFL menjatuhkan hukuman 2 poin kepada klub South Yorkshire karena gagal membayar transfer selama musim 2022-2023. Sheffield United juga mendapat teguran dengan pengurangan skorsing 2 poin yang akan diaktifkan jika klub gagal membayar pembayaran apapun kepada klub lain berdasarkan perjanjian transfer atau kompensasi selama lebih dari 5 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo disepakati. Hukuman The Blues dijatuhkan setelah Everton 2 kali dan Nottingham Forest terkena pengurangan poin karena pelanggaran aturan profit dan keberlanjutan (PSR). The Toffees telah kehilangan total 8 poin dan Forest hanya 4 poin. Namun, hukuman Sheffield United berasal dari EFL yang berarti tidak akan berdampak langsung pada Manchester United atau Manchester City, karena hukumannya akan dijatuhkan di luar Liga Premier. Klub-klub Liga Premier pada prinsipnya telah sepakat untuk memperkenalkan aturan keuangan baru musim depan dan melakukan pemungutan suara pada hari Kamis untuk melanjutkan aturan rasio biaya skuad untuk menggantikan aturan profitabilitas dan keberlanjutan atau PSR yang berlaku saat ini, kata sebuah sumber. Klub kemungkinan akan dibatasi untuk menghabiskan 85% pendapatan mereka untuk transfer, gaji, dan biaya agen jika aturan baru ini diadopsi pada rapat umum tahunan pada bulan Juni. PSR akan tetap berlaku musim depan dengan masa transisi pada 2024-2025. Begitu juga dengan pengurangan poin yang juga akan tetap menjadi bagian dari peraturan baru setelah diadopsi. Klub-klub Liga Premier hari ini menyetujui peraturan keuangan tersebut di Liga Premier. Persyaratan baru yang disepakati berarti Manchester United dapat membelanjakan hingga 85% pendapatan mereka yang dihasilkan setiap tahun untuk transfer pemain.